Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama channel Lutfia Ulfa Irmita. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Untuk mengetahui pembelajaran lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama video berikut. Berikut terdapat latihan mandiri yang harus siswa kerjakan. Untuk dapat mengerjakan soal ini, silakan saksikan video berikut. Hukum Hess adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi suatu reaksi. Dalam hukum Hess, nilai perubahan entalpi dinyatakan sebagai fungsi keadaan. Karena perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan, maka perubahan reaksi kimia akan bernilai sama, meskipun langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hasil reaksi berbeda. Berikut bunyi hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Berikut terdapat beberapa penerapan hukum Hess. Di antaranya yang pertama, kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang telah diketahui entalpinya untuk memperoleh entalpi reaksi yang kita butuhkan. Yang kedua, kebalikan dari suatu reaksi akan mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Artinya, jika suatu reaksi berjalan secara eksoterm, maka kebalikan reaksi tersebut adalah endoterm dengan tanda entalpi yang saling berlawanan. Yang ketiga, jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan, maka entalpi reaksi tersebut juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berikut rumus hukum Hess. Berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan pada tahun 1840, Germain Hess pada tahun 1802 sampai 1850 merumuskan hukum Hess secara umum, yaitu diketahui diagram Hess dengan reaksi A menjadi C. Perhatikan gambar berikut. Perubahan A menjadi C ternyata dapat berlangsung menjadi dua tahap. Tahap yang pertama, reaksi berjalan secara langsung, yaitu reaksi A berubah menjadi C menghasilkan delta H1. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, yaitu reaksi berjalan secara tidak langsung, dalam artian A berubah menjadi B, lalu B berubah menjadi C. Maka, untuk reaksi A menjadi C pada tahap kedua, rumusnya adalah delta H2 ditambah dengan delta H3. Selanjutnya akan dibahas tentang contoh soal. Dari siklus di bawah ini, perubahan entalpi reaksi CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH2 adalah, nah ini siklus perubahan entalpi reaksi bisa dilihat. Yang diminta untuk mencari delta H-nya yaitu delta H3. Maka langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, untuk menyelesaikan model siklus Hess, yang harus diperhatikan yaitu arah anak panah. Bisa kita lihat bahwa reaksi antara Ca plus H2 plus O2 menjadi CaOH2 kali itu akan sama dengan reaksi dua tahap dari
Ca plus H2O2 menjadi CaO plus H2O, lalu CaO plus H2O berubah menjadi CaOH2. Berarti dari siklus di atas dan arah anak panah bisa kita simpulkan bahwa delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Maka minus 986 kJ sama dengan minus 720 kJ ditambah dengan delta H. Kita bisa menuliskan delta H3 sama dengan minus 986 kJ ditambah 720 kJ. Maka delta H hasilnya adalah minus 266 kJ. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Bisa kita saksikan bersama-sama untuk diagram tingkat energinya. Yang diminta untuk kita cari adalah harga delta H2. Maka berdasarkan gambar bisa disimpulkan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Maka langsung kita masukkan angkanya saja. Untuk delta H1 sama dengan minus 790,4 sama dengan delta H2 ditambah minus 196,6, atau bisa kita tulis langsung minus 196,6. Lalu delta H2 sama dengan negatif 790,4 ditambah 196,6. Hasilnya yaitu negatif 593,8 kJ. Contoh soal yang ketiga, perhatikan diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen membentuk CO2. Kalor pembentukan CO adalah berdasarkan diagram tingkat energi bisa kita lihat bahwa delta H1 itu sama dengan delta H0F ditambah dengan delta H2. Maka untuk mencari delta H0F bisa kita tulis minus 788 sama dengan delta HF dikurang 566. Delta HF sama dengan negatif 788 ditambah 566. Hasilnya adalah negatif 222 kJ. Nah, yang ditanya adalah delta HF standar ya. Berarti dalam 1 mol senyawa 222 kJ itu dalam 2 atom C. Maka untuk mencari 1 mol atau 1 atom C, negatif 222 kJ dibagi 2 sama dengan negatif 111 kJ. Terima kasih. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.